Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat berbahagia buat rekan-rekan guru honorer di seluruh Indonesia. Jadi di video kali ini teman-teman, kembali lagi admin akan mencoba berbagi sebuah video informasi yang berkaitan dengan seleksi guru P3K di tahun 2021. Nah, di video kali ini semoga bisa menjadi bekal buat teman-teman saat memilih formasi saat akan hendak mendaftar guru P3K tahun 2021 nantinya, atau di bulan Mei nantinya teman-teman tidak bingung saat akan melamar formasi guru ASN P3K. Nah, di video kali ini teman-teman, judul video saya adalah 5 ketentuan saat melamar formasi guru ASN P3K guru honorer. Jangan salah formasi guru honorer, wajib nonton sekarang. Nah, di sini teman-teman akan dipandu tentang 5 ketentuan saat akan melamar formasi guru ASN P3K. Nah, apa saja kelima ketentuan itu? Kita langsung cekidot ke videonya teman-teman ya. Nah, di sini ketentuan pertama teman-teman yang teman-teman harus pahami. Ketentuan pertamanya adalah jika ada formasi di sekolah Anda masing-masing, berarti Anda harus melamar di sekolah Anda masing-masing. Jadi para honorer sekolah, baik itu negeri dan kategori 2, itu tidak dibenarkan melamar ke sekolah lain. Jadi perlu teman-teman pahami bahwa konten ini terkhusus buat teman-teman guru honorer di sekolah negeri dan kategori 2 yang masuk ke dalam server Dapodikdasmen. Jadi ketentuan pertama yang harus teman-teman pahami di sini adalah jika ada formasi di sekolah teman-teman, maka teman-teman harus melamar di sekolah teman-teman masing-masing. Seperti itu. Jadi semoga cukup dipahami. Jadi para honorer sekolah negeri dan kategori 2 tidak dibenarkan melamar ke sekolah lain. Jadi para honorer sekolah negeri dan kategori 2 itu tidak dibenarkan melamar ke sekolah lain. Ini berdasarkan peraturan di rapat virtual Zoom yang dilakukan oleh Menpan RB kemarin teman-teman. Dan teman-teman bisa download aturan itu sendiri. Nah, jadi ketentuan pertama, jika ada formasi di sekolah masing-masing, maka kita harus mendaftar atau melamar di sekolah masing-masing. Itu untuk guru honorer sekolah negeri dan kategori 2. Jadi terkhusus konten ini saya buat untuk guru honorer sekolah negeri dan kategori 2. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ini adalah ketentuan pertama. Nah, kita coba lihat untuk ketentuan kedua teman-teman ya. Nah, di sini untuk ketentuan keduanya ya, di sini teman-teman perhatikan untuk ketentuan kedua, jika tidak ada formasi di sekolah Anda, maka Anda boleh melamar di sekolah lain. Nah, itu adalah ketentuan kedua teman-teman ya, untuk teman-teman guru honorer yang akan melamar menjadi guru ASN P3K di bulan Mei nanti ini apabila tidak ada perubahan. Jadi, ketentuan kedua yang harus teman-teman pahami, jika tidak ada formasi di sekolah Anda, maka Anda boleh melamar di sekolah lain. Nah, nanti teman-teman melamar formasi di sekolah lain yang ada jurusan teman-teman, jika di sekolah Anda sendiri itu tidak ada formasi yang disediakan. Nah, itu ketentuannya teman-teman ya, yang harus teman-teman pahami. Jika tidak ada formasi di sekolah Anda, maka Anda boleh melamar di sekolah lain. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita coba lanjut lagi ke informasi atau ketentuan yang ketiga yang harus teman-teman pahami agar tidak salah pilih dalam proses registrasi, dalam proses penerimaan guru P3K nantinya. Nah, di sini ada contohnya untuk yang ketentuan kedua tadi. Pak Andi adalah honorer di sekolah di SD 001 ya. Pak Andi adalah guru honorer di SD 001. Misalkan saja Pak Andi adalah guru agama, tetapi di SD 001 tidak ada formasinya, yang ada formasi guru agama di SD 002, maka Pak Andi boleh daftar di SD 002. Artinya seperti itu teman-teman ya. Jika seandainya nantinya di sekolah Pak Andi atau di sekolah teman-teman itu tidak ada formasi yang disediakan untuk jurusan teman-teman, maka teman-teman boleh melamar di SD atau sekolah berikutnya yang ada jurusan teman-teman tersedia. Seperti itu maksud dari contoh ini teman-teman ya. Saya harap teman-teman bisa cerna dan bisa pahami agar bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar kemarin. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan tentang mendaftar di sekolah ini apabila tidak ada jurusan di sini. Nah, di sini video ini saya khusus membahasnya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke ketentuan yang ketiga teman-teman guru honorer di sekolah negeri ya. Oke, kita lanjut di ketentuan yang ketiga. Nah, di sini untuk ketentuan yang ketiga adalah jika di sekolah Anda ada formasinya tetapi kualifikasi tidak sesuai. Saya ulangi, jika di sekolah Anda ada formasinya tetapi kualifikasi tidak sesuai. Contoh, guru SD.
Guru SD tetapi ijazah tidak linier bahasa Inggris atau lainnya, maka silahkan mendaftar di formasi yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Ini yang saya bilang kemarin teman-teman ya, ini yang saya bilang kemarin, dan ini banyak sekali pertanyaan sebenarnya di kolom komentar. Contoh, si Andi adalah guru SD, mengajar di sekolah dasar sebagai guru kelas. Nah, ternyata ijazah si Andi ini adalah ijazah bahasa Inggris yang notabene-nya itu tidak linier dengan kualifikasi akademik dari si Andi sendiri. Apakah si Andi bisa melamar formasi guru sekolah dasar di sekolahnya? Nah, tentunya jika kita mengacu pada linearitas kualifikasi akademik, itu tentunya tidak bisa teman-teman. Makanya si Andi ini dipersilahkan untuk mendaftar di formasi ya. Saya ulangi, dipersilahkan mendaftar di formasi yang sesuai dengan kualifikasi linearitas pendidikan. Jangan pilih guru SD, karena jika teman-teman memilih guru SD sedangkan ijazah teman-teman itu adalah bahasa Inggris, tentunya itu tidak linier teman-teman ya, itu tidak linier, dan tentunya teman-teman akan gagal secara sendirinya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi semoga bisa dipahami ya. Contoh di ketiga ini atau ketentuan ketiga ini adalah jika di sekolah Anda ada formasinya tetapi kualifikasi tidak sesuai, contoh guru SD tetapi ijazahnya tidak linier bahasa Inggris atau lainnya, maka teman-teman bisa dipersilahkan untuk mendaftar di formasi yang sesuai kualifikasi akademik teman-teman sendiri. Seperti itu ya. Oke, kita coba lanjut yang di ketentuan keempat teman-teman ya. Semoga bisa dipahami ya. Oke, ketentuan keempat seperti ini teman-teman ya. Jadi ketentuan keempat seperti ini. Ini contohnya tadi ya. Pak Andi honorer di sekolah SDD 01 tetapi memiliki ijazah IPA, maka Andi tidak boleh mendaftar di SD tetapi ikut formasi di SMP yang membuka formasi ijazah IPA. Hal ini karena kan lulusan IPA itu tidak ada di jenjang SD kecuali teman-teman memiliki serdik yang linier dengan 027 guru kelas, maka boleh mendaftar di sekolah dasar meskipun ijazah teman-teman itu adalah bukan ijazah PGSD tetapi memiliki serdik yang linier dengan 027 guru kelas, maka teman-teman berkenan atau dipersilakan untuk mendaftar guru kelas. Namun jika teman-teman di SD 001 memiliki ijazah IPA dan tidak memiliki serdik, maka teman-teman harus mendaftar di SMP yang ada formasi ijazah IPA teman-teman. Seperti itu. Itulah keunggulannya jika teman-teman memiliki serdik yang linier. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi di informasi berikutnya. Nah, informasi yang keempat teman-teman ya, ini adalah informasi yang keempat. Ketentuan keempat adalah terdapat 3 guru honorer di sekolah di SD 001. Sedangkan di SD 001 tersebut formasinya tersedia hanya 1. Nah, hanya 1, maka ketiga guru ini harus tetap mendaftar di SD 001. Intinya mereka akan bersaing. Wow ya. Mereka tidak bisa mendaftar di SD lain. Satu peserta akan mengisi kekosongan formasi, sementara yang tidak lolos masih bisa ikut tes di tahap kedua dan tahap ketiga. Wow, ini luar biasa sekali teman-teman ya. Khusus yang ketentuan keempat ini sangat menarik ya. Karena jika seandainya di SD 1 itu terdapat 3 guru honorer, kemudian ketiga guru honorer ini mendaftar formasi guru kelas SD yang hanya 1 disediakan, sedangkan ketiga guru ini formasinya linier, ijazahnya linier, maka secara otomatis ketiga guru ini tetap harus mendaftar di SD 1 dan intinya mereka akan bersaing dengan teman. Wow, harus bersaing dengan teman sendiri ya. Gila ya. Nah, setelah itu jika ternyata dari ketiga guru ini yang bersaing cuma 1 yang lolos, maka yang 2 lainnya itu diperbolehkan untuk ikut tes di tahap kedua dan tahap ketiga. Namun dengan catatan ketika teman-teman sudah mendaftar di tes atau ikut seleksi di tahap kedua dan tahap ketiga, tentunya teman-teman itu harus siap-siap bersaing dengan guru honorer swasta dan lulusan PPG yang bersertifikat pendidik. Nah, kemudian di sini ada kasus lagi saya tambahkan, misalnya dari ketiga guru ini hanya 1 formasi yang disediakan, ternyata dari ketiga guru ini
ada salah satu yang memiliki sertifikat pendidik. Bagaimana kejadiannya seperti itu? Nah, jika ada salah satunya yang memiliki sertifikat pendidik, tentunya yang memiliki sertifikat pendidik itu memiliki peluang paling besar untuk lulus, karena otomatis mendapatkan afirmasi 100% dari kompetensi teknis yang membuat dua pesaingnya ini akan kewalahan untuk mengimbangi nilainya. Tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman ya, tapi ini afirmasi ini luar biasa banyaknya kalau memiliki serdik ya. Jadi seperti itu untuk ketentuan keempat ini, cukup menarik ya menurut saya. Oke, kita coba lanjut ke informasi atau ketentuan yang kelima atau ketentuan yang terakhir ya buat teman-teman guru honorer. Oke, di sini untuk ketentuan yang kelima teman-teman diperhatikan. Misalkan di sini adalah ketentuan kelimanya adalah tes tahap 1 dan tahap 2 tidak boleh mendaftar pada sekolah di luar kabupaten, kota domisili honorer atau lintas daerah. Jadi ini buat informasi tambahan buat teman-teman guru honorer bahwa untuk tes tahap pertama atau peserta tes tahap pertama dan tahap kedua itu tidak boleh mendaftar ya. Saya ulangi, tidak boleh mendaftar pada sekolah di luar kabupaten, kota domisili honorer atau lintas daerah. Jadi bagi teman-teman guru honorer yang akan mengikuti tes pertama dan tes kedua itu tidak boleh mendaftar di luar kabupaten atau istilahnya lintas daerah. Nah, nanti ketika teman-teman sudah mengikuti atau tidak lulus di tahap 1 dan tahap kedua dan ternyata ikut lagi di tahap yang ketiga atau tes tahap ketiga, baru dibolehkan untuk lintas kabupaten kota. Seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk tes tahap pertama dan kedua itu tidak boleh mendaftar di sekolah di luar kabupaten, kota domisili honorer atau lintas daerah. Namun teman-teman bisa mendaftar di tes tahap ketiga nanti, bisa lintas daerah atau lintas kabupaten. Seperti itu teman-teman. Jadi itulah 5 ketentuan yang teman-teman harus pahami ketika akan melamar formasi guru P3K di tahun 2021, terutama untuk guru honorer sekolah negeri atau GTKHNK Plus dan guru kategori 2 yang masuk dalam database BKN dan termasuk juga dalam aplikasi Dapodik Dasmen. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi saya. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Bantu channel ini agar segera menembus 14.000 subscriber minggu ini. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dan bravo guru Indonesia.